Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bupati nampaknya belum hadir fisik. Dan juga kepada Bapak sekalian yang telah berhadir sebagai peserta seminar new normal. Yang dalam hal ini mungkin yang perlu kita kaji dan sama-sama kita sepakati bahwa new normal ini adalah tahapan yang menuju mudah-mudahan besok akan total normal. Jadi new normal ini adalah bagian daripada menuju total normal yang dimana kita semua mungkin harus sampai pada titik satu kesepakatan dulu. COVID-19 ini apa dan pencegahannya apa? Karena obatnya sampai sekarang kan ini belum ada. Yang bisa kita lakukan adalah pencegahan. Pencegahan yang bisa kita lakukan mungkin sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi, dan mungkin itu sudah lengkap bagaimana tatanan cara sikap atau pola hidup kita untuk bisa meminimalkan risiko terdampak akan COVID-19, yang dimana menurut saya COVID ini tidak akan pernah ada jaminan lagi kapan ini hilang dari muka bumi, dari Indonesia, dan apabila kita simpulkan dari Mandalika. Jadi ini mungkin sudah bagian daripada ritme hidup kita. Yang menjadi permasalahannya bagaimana kita bisa menjaga, bagaimana bisa kita mempola tatanan hidup kita supaya penjangkitan COVID ini bisa kita potong, jangan sampai masuk ke dalam diri hidup lingkungan keluarga kita. Jadi cara dan tahapannya tadi Pak Kapolri sudah memaparkan dulu. Jadi masalah yang timbul belakangan ini akibat COVID-19, baik bantuan dari pusat, provinsi, atau daerah, yang dimana implementasi di daerah sangat banyak menimbulkan permasalahan yang menurut saya permasalahan itu permasalahan yang tidak perlu terjadi. Namun karena banyaknya kajian dan banyaknya mungkin kepentingan yang dititipkan di dalam situasi itu, maka banyak hal yang timbul yang kadang itu tidak perlu untuk terjadi. Yang memaksa kepala desa untuk turun, yang membuat berikali di jalan sehingga tidak bisa lewat mobil di jalan lintas, atau keributan di tengah-tengah masyarakat, yang dimana ini jelas apabila kita objektif melihat situasi dan kemungkinannya, ini bukan total kesalahan kepala desa. Kepala desa itu juga manusia. Kepala desa itu juga pasti punya hilaf, salah atau apa. Siapapun manusianya pasti punya kemungkinan hilaf dan salah. Namun yang jelas sama-sama kita ketahui dan prosesnya sama-sama kita ketahui bahwa desa mengirimkan data kepada ke kecamatan ke dinas sosial ke Kementerian Sosial. Namun yang keluar yang dikirim umpamanya 300, yang keluar hanya 100 atau yang keluar hanya 150. Jadi lalu di sisa yang tidak mendapatkan ini, semestinya setiap kepala desa sebelum mengambil sikap dan kebijakan harus membuat rapat dengan seluruh stakeholder yang ada di desa dimanapun terkait. Artinya supaya ada kesepakatan, ada notulen, ada badan hukum yang bisa dipegang kapanpun apabila ada pelaksanaan atau penerapan kebijakan. Yang beberapa kasus desa dia mengambil sikap untuk dibagi seluruhnya total, karena semua masyarakat itu dianggap masyarakat dia. Jadi di tengah kebijakan ini, padahal dari hukum selama itu tidak dimakan oleh kepentingan pribadi atau tidak memperkaya kelompok, itu bisa dipertanggungjawabkan. Namun karena ada provokatif atau karena ada yang tidak disetujui dengan kebijakan itu, maka ada pengkomporan atau ada pembentukan kelompok yang pada akhirnya itu menjadi masalah. Jadi saya maaf kalau hukum tadi sudah dikupas oleh Bang Waras, Pak Kapolres. Saya tidak masuk dari hukum, saya masuk dari tatanan sosial kemasyarakatan, karena saya mungkin perwakilan rakyat, saya datang dari kepentingan masyarakat. Jadi pemerintah pusat juga dalam hal ini kita meminta supaya objektif dalam membuat satu keputusan
dan dalam pendelegasian keputusan itu kita yang ada di daerah tidak harus pada akhirnya saling menuduh. Jadi COVID ini kita akui COVID ini ada, tapi penanganannya bagaimana? Jangan negara atau kelompok membuat seolah-olah ini sesuatu yang sangat menakutkan, yang pada akhirnya menjadi satu traumatik di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya hanya bisa menghimbau kepada seluruh masyarakat Mandailing Natal, kita harus mengikuti protokol kesehatan atau protokol daripada COVID ini sendiri, yang diantaranya masker, sering cuci tangan, jaga jarak, tidak usah berkumpul dalam situasi yang tidak penting. Jadi kalau hal itu kita sangat setuju. Tapi dalam pola penerapannya masyarakat juga harus objektif, karena di sini kan timbal balik. Tidak mungkin masyarakat bisanya hanya menuntut, tapi tidak bisa dituntut. Pemerintah juga tidak bisa ujuk-ujuk kok kami pemerintah peraturannya seperti ini, tidak bisa. Karena ini hubungan sidang, hubungan timbal balik. Masyarakat harus mendengarkan apa yang diberikan oleh pemerintah selama pemerintah memberikan acuan yang benar, dan pemerintah juga harus memberikan rambu-rambu atau tatanan yang tidak terlalu membuat masyarakat traumatik, takut, bahkan hilang kepercayaan diri untuk melakukan apapun. Sementara sekarang apapun alasannya kita harus sama-sama memperjuangkan keluarga dan kebutuhan keluarga kita. Jadi mari kita sondingkan antara situasi dan kebutuhan dengan cara yang terpertanggungjawabkan. Jadi sebagai pandangan umumnya mungkin seperti itu. Nanti kalau memang masih ada kira-kira yang dianggap penting, saya akan tetap stay, saya akan tetap kembali. Apapun nanti permasalahan yang harus kita bahas, selama bisa kita bahas, itu akan kita bahas. Mungkin sementara demikian Pina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Erwin Effendi Lubis selaku Ketua DPRD Mandailing Natal. Baiklah, sambil menunggu Bapak Bupati Mandailing Natal siap untuk memberikan pemaparannya, saya buka ruang untuk tanya jawab. Mereka yang boleh dengan melambaikan tangan menampilkan tayangan data mereka atau dengan mengirim pesan melalui chat. Oh baik, kita sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Kapolres kita. Pertanyaannya adalah, dengan bantuan sosial yang diterima masyarakat, apakah sudah nyaman di era new normal? Pertanyaan ini disampaikan oleh Bapak Nedi Rinaldi dari DRD Kabupaten Mandailing Natal. Kepada Bapak Kapolres, saya persilakan. Terima kasih. Kalau pertanyaan itu saya kira itu ini gitu ya. Bansos ini kan itu tergantung rasa yang ini ya, yang menerima seperti apa, kami tidak tahu. Hanya saja dari perspektif keamanan, agar kita nyaman di fase new normal nanti, tentunya kan bansos masih tetap ada. Ini kami berharap proses bansos ini kiranya bisa berjalan dengan lancar, aman, tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas. Apabila ada hal-hal yang memang dirasa kurang atau mungkin katakanlah belum jelas misalnya, saya kira perlu dikomunikasikan secara baik, tidak dilakukan dengan cara-cara yang bisa berekses terhadap gangguan Kamtibmas. Itu mungkin kalaulah misalnya nanti sampai dengan akhir tahun bansos ini berjalan dengan lancar misalnya, kemudian juga tujuan dari pemerintah tentang new normal itu kan intinya bagaimana supaya ekonomi kan bisa berjalan dan intinya kehidupan kita bisa normal kembali. Mungkin itu Mbak dari kami Mbak. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya.
Kak Dian, ini ada Kak Dian, silakan Kak Dian sampaikan pertanyaannya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini ingin menyampaikan aspirasi dari teman-teman tenaga pendidik. Mohon kiranya Bapak Erwin selaku Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal dapat memberikan penguatan agar nantinya ada bantuan pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan yang berasal dari APBD daerah Kabupaten Mandailing Natal untuk pencegahan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Seperti adanya pembagian masker ke sekolah-sekolah yang dimulai dari lembaga PAUD hingga ke tingkatan SMP dan juga ke SLTA. Harapan kita pembagian masker. Dan juga bantuan semacam sanitizer, karena ini nanti memasuki tahun ajaran baru sesuai dengan arahan dari Menteri Pendidikan Pak Nadiem bahwa kemungkinan nanti kita akan tetap melakukan daring, namun selesai dari daring itu insya Allah nanti di bulan September dan seterusnya itu kita sudah melakukan pertemuan kalau memang Kabupaten Mandailing Natal masih berada di zona hijau. Nah, harapan kami khususnya dari lembaga pendidikan agar kiranya ada bantuan pemerintah untuk pencegahan penularan COVID-19 ini seperti masker, sanitizer, dan lain-lainnya. Itu saja harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalain orang itu Pak, kita lah. Ya, hostnya, kita ini dihidupkan orang. Ya, kepada Bapak Erwin mungkin bisa menanggapi pendapat dari Kak Dian tadi, Pak. Ya, terima kasih, Dian. Iya Pak. Halo. Ya, halo Pak. Sebetulnya kemudian kepada tenaga pendidik ini tidak harus diminta. Ini satu kebutuhan yang harus diperhatikan. Jadi diminta atau tidak diminta, di saat besok anak sekolah sudah mulai kembali melakukan aktivitas belajarnya, apapun alasannya, protokol kesehatannya harus kita perhatikan. Apa-apa yang timbul di dalam situasi itu, ya itu harus ditanggung oleh pemerintah. Besok di saat kebutuhannya harus disiapkan, kita dari DPRD akan melakukan motivasi. Karena saya yakin pemerintah juga sudah melihat kebutuhan atau yang ditimbulkan akibat new normal ini, apa-apa yang harus ditanggung oleh pemerintah. Dan saya yakin itu sudah dikaji oleh pemerintah. Bagaimana besok kita fokus, bagaimana besok kita mendorong supaya ini tidak ada keraguan untuk melakukan, itu kan kita lakukan kemudian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Erwin Effendi yang telah memberikan jawabannya. Gimana Kak Dian? Baik, terima kasih kepada Pak Erwin selaku Ketua DPRD. Mudah-mudahan nanti khususnya generasi muda bisa terselamat. Nanti mereka Mohon maaf, mungkin ada gangguan jaringan. Iya. Baik, apa ada kira-kira pertanyaan lagi? Sambil menunggu Bapak Bupati kita ready, ya, jadi kita masih buka sesi tanya jawab dulu. Gimana kalau saya mau bertanya nih Pak, buat Bapak Kapolres mungkin ya.
Ya silakan. Ketika kita berhubungan dengan masyarakat, apalagi anak-anak remaja ya Pak, saya sering mendengar kalimat, aduh nggak ada itu Bu, COVID itu, nggak ada itu cuma bohong-bohong Bu. Akhirnya kita yang sudah berusaha menjaga diri gitu, sudah berusaha menerapkan tatanan baru kehidupan gitu, harusnya apa yang kita lakukan terhadap tindakan anak-anak remaja yang seperti itu Pak? Baik. Terima kasih Mbak. Memang hal tersebut banyak kami temukan kalau kami misalnya melakukan sosialisasi biasanya malam hari itu di kafe-kafe misalnya, itu kan kami sampaikan bahwa supaya lebih baik di rumah lah daripada nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul karena ada COVID. Memang ya itu fenomena begitu Mbak, karena memang COVID ini kan tidak kelihatan gitu ya, jadi memang ya kalau kelihatan sih mungkin kita mudah saja gitu ya, mungkin nempel di muka misalnya ada enak, tapi memang tidak kelihatan. Artinya ini perlu tantangan tersendiri bagi kita untuk kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau kita munculkan angka misalnya angka korban meninggal misalnya, dikatakan wah itu kok menakutkan, tidak sifatnya edukasi. Nah, ini saya kira hal-hal yang bersifat edukasi saya kira perlulah kita jadikan cara untuk bagaimana agar orang mempunyai semua kita mempunyai persepsi yang sama tentang COVID ini, bahwa itu ada dan perlu peran kita semua untuk menanggulanginya. Demikian Mbak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ada pertanyaan ini dari Ibu Siti Hawa. Silahkan kepada Ibu, saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Ibu Moderator. Ini saya tujukan pertanyaannya khusus kepada Bapak Kapolres juga. Perlu kita ketahui sekarang ini di daerah kita ini kan bahasanya new normal ya. Suasananya sudah mulai kondusif, di zona aman. Jika kita melihat untuk negara atau daerah tetangga kita Pak yang zona masih merah gitu, ini gimana kita menyamankan rasa new normal yang ada di Madinah ini, misalnya ketika di daerah tetangga kita masih zona merah gitu. Gimana kira-kira pendapat Bapak Kapolres? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Yang saya tangkap dari Ibu tadi mungkin gini Bu ya, bagaimana supaya hati kita tenang ya, gitu ya. Saya kira gini, memang ada satu, kalau saya melihat ada satu ini ya, kata new normal ini kan bisa ditafsirkan, bisa ditangkap berbeda oleh masyarakat dari apa yang kita maksudkan. Mungkin bisa saja orang menangkap normalnya. Kalau normalnya saja yang ditangkap, artinya apa? Nanti jadi justru seolah-olah corona itu sudah tidak ada lagi gitu. Jadi tentunya terkait dengan new normal ini perlu kita mensosialisasikan ke masyarakat, mungkin lebih membahasakan ke masyarakat itu lebih dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu ya, mungkin mungkin lebih cenderung ke sebutkan saja protokol kesehatan saja, mungkin itu cukup untuk